Di situ kita mulai sebuah prosesi duduk di atas batu yang belah, dan tiba-tiba dari arah kanan atas itu muncul cahaya, kilatan cahaya turun. Di situ kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Samprazan. Oke, gay people, kembali lagi di Musisi Alam Gaib. Investigasi astral di edisi Ruang Anomalia. Ya, betul. Kita kali ini akan nge-breakdown episode sebelumnya. Makanya dari situ belum begitu lengkap penjelasannya karena harus dikonfirmasi dulu ke Mbak, seperti itu. Setelah wawancara dengan saksi mata, kami mendapatkan info tuh yang pertama tuh ada yang disinyalir Trondalo. Pas mau naik ke atas sambil ngelihat ke bawah. Kalau sungai sebesar ini mungkin hampir setengah lah. Kalau misalkan buaya pasti ada putihnya. Tapi ini mah hitam semua. Nah, orang-orang mungkin dia melihatnya ke bawah. Pas mau naik ke atas, itu si ikan naik ke atas teng. Purak, air tuh cerap. Apakah memungkinkan untuk Trondalo itu berhabitat di tempat itu, Mbak? Sebetulnya sangat memungkinkan. Trondalo itu sangat mungkin ya untuk tinggal di tempat-tempat seperti itu sangat mungkin. Tapi yang jelas kita harus ini dulu seberapa panjang itu diceritakan nggak panjangnya. Karena Trondalo itu panjang. Untuk yang loncatnya aja itu mungkin 15 meter, Mbak. Jadi mungkin bagian perutnya saja gitu, belum kepala dan ekor, itu udah sangat besar sekali katanya. Kemungkinan itu bukan loncat. Kalau istilah Sunda mah golebag gitu. Jadi oh gini. iya. Jadi karena Trondalo itu nggak pernah loncat. Iya, apa gitu ya? Iya. Ya Trondalo itu jadi dia ini dia membentuk lengkungan seperti ini. Lengkungan gitu ya. Ya. Nah, ketika melengkung itu dia begini. Oke. Oh, Dia mungkin ini bagian menjatuhkan atasnya. ke air, iya, jadi lengkungannya itu menjatuhkan diri ke dalam air. Oke. Dan kalau misalnya Trondalo sebesar ini aja ya, sebesar pilar ini aja, atau sekitar ya 50 cm aja, itu cipratan airnya itu bisa 3-4 meter. Betul. Karena tekanannya yang tinggi. Dan berat Trondalo itu beda. Mbak, kenapa sih Trondalo itu bisa muncul ke permukaan? Apakah dia tuh hidupnya di lapisan bumi tertentu atau bagaimana, Mbak? Ini Trondalo itu ada Trondalo yang memang dia itu di bawah tanah terus. Betul. Ada yang semi, kadang ke atas, kadang ke bawah, ada yang di atas tanah. Oh, emang ada. Kalau di atas tanah itu kebanyakan di Kalimantan atau di sana itu dikenal dengan nama Tangkalalu. Tangkalalu itu artinya raja ular. Oke. Nah, Trondalo seperti itu tuh moncongnya tuh tajam-tajam seperti cacing tapi raksasa gitu. Oke. Cacing raksasa dan memang ada mulutnya. Nah, itu yang sudah hidup di darat, dia bermutasi. Yang kemarin ada yang di Kalimantan itu kebakaran itu yang yang kebakar hutan itu yang dia itu pada mati kan. Begitu yang hidup di permukaan itu. Di permukaan. Nah, harusnya Trondalo permukaan itu tidak pada mati. Harusnya ya. Tapi mereka suka mematikan dirinya kalau misalnya energinya dipakai untuk untuk keseimbangan planet ini gitu. Jadi begitu ada hutan terbakar dan sebagainya, mereka rata-rata membunuh dirinya gitu. Melepaskan energi untuk mengamankan tempat itu. Jadi mereka mengorbankan diri. Sacrifice berarti ya? Iya, sacrifice. Hebat. Jadi hebat ya. Hebat. Saking hebatnya. Hebat itu sudah level 2. Bahasa Inggrisnya hebatnya hebat ya. Hebat. Itu sudah level 2 itu ya. Ya. Berdasarkan penuturan saksi mata juga, jadi ada migrasi burung elang dengan jumlah banyak. Konon sih antar benua, Mbak ya. Iya. Cuman parsial kedatangannya. Jadi satu waktu bisa dimungkinkan semua rombongan bareng nyampe ribuan bermigrasi. Datang ke tempat ini dan mengitari di bawahnya tuh ada titik situs yang mempunyai energi besar dan mereka burung elangnya berputar-putar. Nah, pertanyaannya kenapa ke situ? Kalau dilihat dari ini ya, ini kan ya? Ya betul, ini ya? betul. Nah, kalau lihat dari ini dulunya tuh dikuasai oleh serongga.
Serongga. Oke. Jadi dulu ada kerajaan namanya Serongga, ini tidak tercatat di dalam sejarah. Nah, kerajaan Serongga itu di beberapa puluh ribu tahun sebelum Masehi di kita. Jadi dia itu memang suatu kerajaan yang sangat besar dan itu tidak tercatat oleh sejarah karena data-datanya dihilangkan ya. Ya. Oke. Itu datanya dihilangkan. Serongga itu dihilangkan. Jadi memang si Serongga ini itu suatu kerajaan yang sangat berpengaruh, bahkan bangunan-bangunannya itu masih ada sampai sekarang. Ya, ya. Contohnya di Pulau Bali itu di pinggir-pinggirnya masih ada bekas-bekas kerajaan Serongga. Seperti Pantai Yehle, pantai ini apa di daerah-daerah sana, di daerah saya itu kan saya ada rumah di sana. Nah, di daerah Pandawa, Pantai Pandawa. Pasti, ya, dan sebagainya itu banyak, sisa-sisanya itu banyak. Nah, itu lantai-lantainya itu masih ada. Kemudian banyak lagi di tempat-tempat lain. Dan di sini kalau saya lihat itu dulunya itu seperti bekas Serongga. Dan di sana ada titik anomali di mana tempat ini apa berkumpul para avatar istilahnya. Avatarian Manigarungga, Avatar Manigarungga. Ya, jadi mereka itu orang-orang yang sudah bisa mengendalikan 4 unsur dari semesta. Mulai dari air, api, angin, terus kemudian ini bumi dan sebagainya. Tapi biasanya rata-rata avatar-avatar itu hanya mewakili satu-satu. Satu elemen Satu elemen karena memang susah. Ya. Nah, biasanya mereka itu kalau kemana-mana, salah satu dari mereka itu yang bisa menguasai frekuensi dari para binatang itu. Nah, itu suka bawa bukan hanya elang ya, tapi burung-burung jenis lain pun pada ikut. Karena besar-besar. Lokasi si Trondalu tuh tepat di bawahnya kalau Trondalunya. Iya. Di atasnya burung elang gitu. Kan ini kan apa lembah gitu, Mbak. Iya. Lereng gitu. Ya, nah berarti satu penguasa itu, yang si penguasa Trondalo, satu penguasa Udaranya. Biasanya kalau Trondalo itu dikuasai oleh penguasa bumi. Ya. Ini elemen pengendali bumi ya. Nah, biasanya 2 itu yang suka bawa-bawa binatang mah gitu, yang 2 itu. Itu digunakan untuk mengawasi. Jadi jagain ya. Iya, mengawasi ini. Ketika mereka berkumpul itu mengawasi. Checkpoint juga di situ berarti ya. Iya. Jadi mengawasi itu gini. Kalau misalnya ada intruders gitu ya. Ada yang namanya penyusup, itu nanti ketahuan oleh si yang di atas itu. Dia kayak drone lah gitu mereka. Surveillance berarti anggap ya? Iya, surveillance. Jadi si elang-elang, burung-burung yang terbang besar di atas itu sebagai surveillance-nya. Nah, kalau Trondalo nanti sebagai pengawalnya gitu. Nah, si intruder datang jebros dari bawah itu gitu. Ya segede bandel gitu. Ya. Itu pasti ditakuti lah. Satu Trondalo saja bisa menaklukkan puluhan ribu pasukan. Wow. Nah, ini tuh berupa dorpal berarti, Mbak. Dorpal Yang besar gitu. sangat besar ya, dorpal di luar normal lah. Karena kan ini di atas permukaannya tuh cenderung kubah, berarti di dalamnya. Iya. Berarti ini serpihan ini, Mbak. Iya, ini udah dihancurkan. Ini sengaja dihancurkan. Dorpal besar berarti ini ya. Dorpal besar yang sengaja dihancurkan. Nah, kenapa dihancurkan? Itu untuk menutup peradaban. Kan kita itu tidak pernah diajarkan peradaban-peradaban yang sebenarnya ya. Yang semuanya itu hanya di atas kertas. Di atas kertas, dan kita juga tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak, begitu kan ya. Harusnya kan peradaban itu harus dia terkonfirmasi apakah ini benar seperti itu ceritanya. Pelajaran sejarah, apakah sudah terkonfirmasi? Semacam begitulah. Tapi kan rata-rata katanya berdasarkan diperkirakan kan ujung-ujungnya mah ya. Diperkirakan dan kita oleh kira-kira itu percaya. Padahal jelas kira-kira ya. Kira-kira, makanya kenapa peradaban jadi nggak maju. Betul. Banyaknya semua, ya kasarnya gini lah. Banyaknya sekolah, banyaknya tempat-tempat yang katanya untuk mengajarkan moral dan sebagainya. Tapi apakah peradaban ini maju? Ya. Kagak. Tetap saja kita terkontrol dan dikontrol. Harusnya semua orang itu dengan mengetahui hal-hal semacam begini, kita itu bisa menjadi semuanya jadi silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, itu. Pajajaran, saling mewangikan atau silih wangi begitu kan. Bukan kita mengatakan Siliwangi itu dari Jawa Barat dan sebagainya, enggak. Iya, betul, Pak. Ini Siliwangi dalam artian universal. Karena yang namanya Siliwangi atau saling mewangikan itu, atau saling asah, saling asih dan saling asuh,
itu tuh sifatnya universal. Untuk semua entitas ya, Iya, Bob ya. untuk semua entitas Untuk dan tiap bekerja orang sama. itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin berarti kan koordinasi, bukan komando. Iya, iya, betul. Makanya namanya pajajaran, semua orang tuh sejajar. Makanya kalau nyari kerjanya pajajaran nggak akan ada, nggak akan ketemu. Sok cari. Betul, betul. Semua lagi cenah hati. Katanya. Apakah kita akan berdasarkan katanya terus? Iya. Kan 1+1 sama 2 juga katanya. Iya. Katanya itu. Benar, Bener kayak people. Iya katanya. Katanya 1+1 sama 2 ya sepakat. Sepakat. Nah ini jadi masalahnya kesepakatan. 1+1 sama 2 itu kesepakatan. Tapi kan di semesta belum tentu. Ya. Satu pohon dengan satu mobil itu jadi 2. Karena harus spesifik. Iya, betul. Nah terus ini satu mobil tambah satu mobil jadi 2 belum tentu. Mobil apa dulu? Iya. Ada kategori lagi. Iya. Semua di semesta ini yang sekarang kita hidup rata-rata berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan, Bob ya. Masalahnya kalau dari sang semesta itu sendiri semuanya adalah keniscayaan. Niscaya, betul. Keniscayaan. Kalau keniscayaan itu akan disepakati secara natural, tidak secara paksaan. 1+1 sama dengan 2 itu adalah kesepakatan yang dipaksakan. Iya. Makanya jadi sekolah kan ya. Sok sekarang banyak sekolah. Negara ini maju nggak? Jujur. Ya, Itu dia, maaf. ini mah kritik sosial. Iya, betul. Iya, betul. Betul, betul. Kritik membangun. Karena apa? Polanya. Ya. Polanya semua doktrin dan dogma. Apa bedanya gitu kan? Ya, ya. Di Jadi ini doktrin mungkin saja. salah satu tujuannya dihancurkan juga supaya kita nggak bisa ngambil metadata yang tersimpan di Iya, situ ya, Bob. tidak bisa mengakses ke Nah, yang itu. sebenarnya. Itu tujuannya. Agar manusia-manusia zaman sekarang itu tidak bisa mengakses pada teknologi, pada pengetahuan, dan pada kesemestaan yang bersifat keniscayaan dan yang sebenar-benarnya. Ya. Tapi kan waktu pas kita mengunjungi tempat ini, Mang Boy juga kan melakukan ritual prosesi ngarkes di situ. Ya. Selain izin kan mencoba menggali metadata, apa Iya. yang didapat? Nah, itu kan, Bob, pertama pas nge-cast di sini, Iya. di sini tuh terasa ada energi yang sangat besar itu, Bob, mau keluar itu. Iya. Makanya di situ ada saya coba tahan, dan ternyata ada bunyi betak 2 kali tuh, Bob, seperti plastik yang terbakar itu. Kameramen juga dengar waktu itu. Ya. Pas kita cari, saya pikir ada yang lempar atau apa dari luar, ternyata nggak ada, dan bunyinya asalnya dari dalam batu ini, Iya. Bang. Ya kalau Dorval mah seperti itu memang. Oh, oke. Karena di dalam Dorval itu ada batu, semacam batu lagi. Jadi sebenarnya Dorval itu bukan terbuat dari batu. Besi Ya. Bukan, jadi kraiman namanya itu. Kraiman. Kraiman itu jadi dia sudah tidak bersifat besi, tidak bersifat baja, tidak bersifat titanium, tidak bersifat apapun, tapi itu adalah suatu campuran nanoteknologi yang bisa dia itu tiba-tiba berlaku seperti besi, Oh, tiba-tiba bisa berlaku seperti titanium, Oke. tiba-tiba bisa berlaku seperti aluminium dan sebagainya. Dan tiba-tiba dia bisa berlaku seperti yang namanya sumber energi yang sangat besar begitu. Makanya kenapa ada magnet di situ, ada anomali magnetik. Betul, betul. Nah, tapi ketika dia itu kena ini sudah kena apa UV atau sinar ultraviolet dari matahari, itu berubah dia sifatnya. Langsung berubah, bermutasi jadi seperti batu. Oke, berarti dia menyesuaikan. Ya, Menyesuaikan, apabila sudah rusak berubah jadi seperti batu. Dan itu hebatnya kraiman. Ya, ya, ya. Berarti Itu- kraiman tuh kategorinya bisa sebagai mineral atau apa coba? Nah, itu campuran. Adonan berarti itu. Adonan ya, adonan. Jadi semacam adonan campuran lah. Dan di sana saya menemukan banyak op-op dan adalah hal-hal yang tidak lah. Oke, people, sebelum nanti Mbak bahas tentang makhluk holografik itu, kita tutup dulu segmen pertama ini sampai ketemu lagi di segmen kedua. Saya merasakan panas di belakang, di bahu ya. Itu sangat panas, bisa sampai saya merinding sekujur tubuh. Dan memang di tempat-tempat yang mengandung Dorval itu pasti selalu ada holografik. Di satu contoh di Gunung Padang yang di Cianjur. Ya, ya. Yang Kulnaka itu nggak? Kulnaka. Nah, Kulnaka itu yang sering muncul, yang berupa kaum Drodon itu raksasa gede-gede itu adalah holograf. Holograf. Dan waktu itu pernah ini apa tertangkap oleh kamera, Iya, kamera betul. HP malah itu. Itu viral itu. Iya, itu ya dan diviralkan juga. Dan itu banyak
kejadian semacam begitu. Di mana-mana yang ada dorval dan bahkan dorvalnya itu lebih dari satu biasanya, nah itu muncul. Berarti di sini juga dorvalnya lebih dari satu. Oke. Iya. Nah itu Maaf, mengenai pencitraan sosok dari holografik itu apakah sesuai dengan entitas yang tinggal di situ atau Ya, seperti apa? itu tergantung dari siapa yang ngurusnya waktu itu. Oh, oke, Karena oke, itu kan oke. ada ya metadata itu kan. Metadata itu biasanya dia muncul ketika energi di sekitarnya itu sedang dalam keadaan kondisi tertentu. Nah, energi itulah yang memicu munculnya si holograf itu. Itu nggak bisa dipegang. Iya. Nggak bisa dipegang, tapi bisa ditanya. Oh, Karena bisa itu ditanya. holograf aktif. Oh, hologram. Berarti refleksi dari energi yang tersimpan ketika ada pemangkunya gitu. Iya, iya. Oh. Istilahnya pemangku lah. Iya kan Kita gitu. biasanya operator sebetulnya Iya, gitu. iya, Dia itu operator ini. Betul, maaf ya. Operate, jadi dia mengoperate segala macamnya itu dia. Gitu. Admin ya, Pak, Admin, ya? admin gitu. Yang mengoperasikan si mesin-mesin itu tuh ya dia gitu. Nah dia dia membentuk holograf dirinya, dimasukkan ke sana untuk pesan. Pesan pada generasi selanjutnya. Ini aku ada. Oke. Aku bukan hayalan gitu. Tapi orang-orang menganggap bahwa itu setan, siluman dan Juri, sebagainya, ya, juri gitu kan. Berarti pengistilahan itu sangat mengkerdilkan peradaban, Bab ya? Kan disengaja. Ya. Oke. Nah Disengaja. itu gay people jangan Disengaja. terlalu cepet-cepet siluman Iya. segala macem tuh. Itu tuh disengaja agar kita itu selalu downgrade. Downgrade. Tapi kenapa muncul makhluk-makhluk seperti itu kan? Siluman itu apa? Iya. Saitoni Rojim itu apa? Gitu kan. Terus apa itu bedanya dengan jin? Bedanya dengan genderuwo, kuntilanak, Entitas-entitas itu ya. iya pocong-pocong dan sebagainya gitu, tarian itu pocong-pocong. Pocok-pocok. Nah, Bab, kan waktu kita kesini, saya lihat banyak pohon aren, Bab. Dan di situ ada bekas aktivitas penyadapan apa? Iya, iya, aren ya? iya, iya. Ada suara. Nyadap Oh, aren. Dan kalau saya lihat sih memang potensi ekonomisnya tinggi, Bab, karena banyak Iya. dan besar-besar. Tapi yang saya lihat bekas-bekas itu terbengkalai, seperti yang sudah tidak dipergunakan lagi. Iya, berarti Apakah- mereka terusir oleh sesuatu. Nah itu, Mbak, yang mau saya tanyain. Apa yang mereka takutkan di sana? Karena si yang kemarin saksi mata pun, bukan saksi mata itulah, yang Saksi bertutur hidung, itu ya. saksi hidung, Saksi hidung. saksi telinga. Ya, mata wungkul muka Di situ ada yang namanya suku Bunian lah, mereka bilang Iya, suku iya, Bunian. iya. Yang bentuknya kurang lebih kalau kita kenal sih hobbit ya, Mbak. Iya, kerdil gitu ya. Kerdil. Kemudian ada kejadian juga, Mbak, yang Setelah muncul itu ya. saya rasa mungkin ini yang jadi penyebabnya. Banyak pernah terjadi hewan ternak itu, Mbak, dia di dalam kandang yang terkunci, tapi keesokan harinya dia sudah di luar dan menjadi mayat itu dengan bekas lubang Satu lubang ya. satu lubang di daerah tertentu, tapi dagingnya nggak dimakan gitu, Mbak. Iya, itu tuh ada semacam begitu, semacam ini ya, makhluk-makhluk kerdil. Tapi memang itu keturunan dari suku Krairon dulu. Jadi mereka itu habis-habis semacam begitu, kaum itu, atau misalnya mereka sebut leprechaun ya, leprechaun. Nah, ada juga mereka tuh berjenis-jenis dan banyak. Dan biasanya mereka tidak mengganggu loh. Oh, oke. Berarti ketika si Dorval ini tiba-tiba aktif secara tidak sengaja, itu membuka portal. Oke, dia masuk ya. Ya portal, yang akhirnya dia masuk ke situ. Tapi portalnya itu terbukanya itu sementara, tidak sekaligus. Nah, dan rata-rata yang makhluk-makhluk itu hidupnya itu ya tidak mengunyah gitu kan. Mereka tidak mengunyah, mereka menghisap. Jadi sucker gitu. Sucker. Jadi mereka tuh penghisap atau absorber. Berarti dimungkinkan sama mereka itu pelaku. Nah, kalau di sana dari Meksiko itu sebutnya El Cupacabra, katanya begitu. Oh tuh. iya, saya pernah dengar. El Cupacabra, El Cupacabra itu adalah mereka menganggap itu hewan, padahal itu bukan hewan. Oke. Itu mereka memiliki kecerdasan, itu makhluk yang berakal juga, cuma mereka memang semampai, semeter tak sampai. Oke. Jadi segini lah. Jadi seginilah gitu kan. Larinya cepat, sat. Larinya cepat banget karena satu mereka lebih ringan, terus ini si kakinya beda. Bentuknya ke belakang ya. Fisiologis Bentuknya ke belakang gitu. Jadi si otot-ototnya itu jauh lebih kuat.
Dan lagian sama kayak aulnya. iya, ya seperti aul lah. Nah, jadi si otot-ototnya juga itu beda gitu. Kekuatan si jaringan ototnya itu beda karena tekanan di bawah itu lebih tinggi. Jadi mereka punya, tapi mereka nggak pernah bisa lama kalau di permukaan. Oksigennya terlalu besar. Terlalu besar sih Terlalu buat mereka. besar. Di bawah kan oksigennya tipis. Dan mereka hidup dengan oksigen tipis. Kalau terlalu besar mereka juga over gitu. Jangan mabok gitu kan. Oke, berarti mereka itu berdiam di bawah lapisan kita Di ini. bawah itu lapisan itu, tapi tetap kalau misalnya mau keluar mereka harus melalui portal. Oke. Karena memang mereka tuh dibatasi oleh teknologi juga sebetulnya dibatasinya itu. Mereka dibatasi, tapi ketika situasi kan ini udah rusak nih, udah pada rusak nih. Jadi error gitu ya. Nah, ketika error itu dan ketika ada suatu fluktuasi energi tertentu yang memicu untuk terbentuk kembali itu portal, nah mereka masuk. Tapi waktunya paling nggak lama, paling di bawah 15 menit. Nah, Mbak, ada dimungkinkan nggak makhluk-makhluk seperti yang barusan yang dia hanya bisa menembus dimensi ketika ada portal terbuka? Ada yang dimungkinkan nggak mereka pantona keburu nutup gitu Pak, nggak sempat balik lagi gitu? Tapi nggak lama, Oh, hidupnya nggak lama. oh mereka mati gitu kalau Mati. Ya bukan habitatnya kan. Iya. Tapi sebelum mereka mati biasanya mereka mengubur diri. Oh, oke. Jadi karena udah nggak kuat mereka mengubur diri. Jadi seperti bunuh diri lah gitu. Tapi bukannya nantinya jadi jenglot gitu, bukan, Wap? Oh enggak, kalau jenglot lain lagi ceritanya. Kalau jenglot itu jadi mereka yang punya ilmu-ilmu Batara Karang, Rawa Rontek, Pancasona yang gitu-gitu. Nah ilmu-ilmunya itulah yang membuat mereka itu tidak jasadnya itu ada terus ya. Jasadnya ada terus, tapi semakin lama si molekularnya itu kan itu harus mempertahankan diri tuh. Mereka harus memadatkan diri molekularnya gitu, terus makin lama makin kecil. Ya paling segede gini, nggak ada jenglot segede gini nih, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu mah buatan rawa bening. Sama di Garut ada pakai kulit ya, kalong ada. Oh, berarti yang kecil-kecil itu mah doll Baik, aja ya, Mbak ya, doll. Gampang itu mah beli 50 ribuan itu. Oke. Baik gitu, pakai kulit kalong aku. Oke. Nah gitu-gitu. Jadi memang segede gini, jadi dia menciut terus. Menciut untuk mempertahankan bentuk tubuhnya, untuk dia mengaktifkan semua molekular-molekular seperti rambut memanjang dan sebagainya. Gitu. Tapi memang dia butuh unsur ini, hemoglobin, leukosit, makanya dia butuh darah. Iya. Itu untuk memicu si itunya, karena itu dipelihara oleh kaum gulu. Kaum gulu namanya itu. Kaum gulu tuh jadi dia hidupnya di luar planet ini ya. Ya. Jadi dia itu inilah, tapi kerjasama dengan makhluk astral di sini. Nah, teknologinya itu diberikan ke makhluk astral itu, dan kemudian dipergunakan oleh makhluk astral itu untuk para manusia ini untuk di-downgrade-kan. Ya contoh begini, ada manusia yang bisa merubah DNA jadi harimau gitu ya. Ya. Nah, si perubah DNA-nya itu teknologi kaum gulu, yang itu dipakai oleh kaum astral. Mbak, menarik nih. Jadi yang maksudnya jadi manusia harimau segala macam itu berarti dia mau menguasai ilmu berubah DNA-nya, Mbak. Itu teknologi sebetulnya. Ada mutatornya, Mas ya. Ada mutatornya. mutatornya. Mutatornya itu diimplankan. Oh, diimplankan. Diimplankan. Ya, Nah, itu Mbak, diimplan ya. Berarti yang selama ini pemahaman saya gitu ya, maksudnya turunan itu kan suka ada bahasa turunan tanjakan juga. Itu bukan, Mbak ya? Iya. Jadi memang ada perjanjian secara keturunan. Jadi nanti setiap anaknya itu diimplankan lagi oleh si kaum gulu itu melalui makhluk astral. Istilah orang tua diusi cenah Bapnya. Iya. Padahal mah ngimplan. Iya, diimplankan. Pluk gitu si implan si itu nanti si chipsnya. mutatornya ya, mutator. Nah, masalahnya rata-rata kontrolernya itu yang nggak pada punya. Controller ya? Kontroler mutatornya itu. Maksudnya supaya kapan bisa berubah Kapan dia gitu. pengen berubah itu nggak pada punya. Jadi mereka mah berubahnya tergantung stimulator yang didapat ya? Stimulan dan tergantung dari ininya, dari apa sih gimana kimia tubuhnya. Under control berarti Mbak ya? Enggak, Tidak terkontrol. Uncontrol. Kayak Jekyll and Hyde gitu ya? Dr. Jekyll and Hyde. Ya seperti itu. Tapi Dr. Jekyll and Mr. Hyde itu ya, itu kan dari dia dari cairan. Lalu ini apa dia ketika ini apa dalam kondisi psikologis tertentu dia berubah gitu kan. Nah ini juga sama si mutator ini. Mirip-mirip kayak gitu ya? Iya, dalam keadaan kondisi tertentu dia berubah gitu.
Tapi kebanyakan sekarang cuma kulitnya doang. Nah, kulitnya doang gimana nih, Bab? Jadi ilmu pamacan gitu. Oh, iya kan. kayak biskuit itu. Iya, iya. Iya. Kuat ya. Jadi sebetulnya Bab, Iklan. Oh iya. kalau yang beneran mah Iya. ketika itu terstimulasi gitu ya, Bab ya? Iya. Dia tuh berubah dengan bentuknya apa gimana, Bab? Jadi Wujudnya combine, berubah. jadi combine, Bab. Wujudnya berubah, benar-benar jadi harimau. Seperti di sini di Jawa Barat. Bukan Zaman combine. dulu mainnya di Sunda ya. Harimau itu bari ngarokok ngobrol kayak gini. Wow. Oke. Udud gitu. Berarti masih Tiba-tiba ada yang nyamperin harimau udud main bola kayak mau nanti. Iya. Berarti yang ngepet juga sama teknologinya itu. Sama. Ini prinsip kerjanya Kepet, sama. nyupang, ngipri itu prinsip teknologinya sama yang dimanfaatkan dan si gulu itu ya si kaum gulu ini ngasih teknologinya ke kaum astral. Oke. Orang-orang taunya kaum astral tuh ya kaum jin, lah, padahal belum tentu juga gitu jin. Gitu. Bisa saja itu kaum nom gitu kan. Karena dia hidup di satu dimensi yang memang astral nggak kelihatan gitu. Ya. Maksudnya ada dimensi transisi. Nah, itu tujuannya untuk mendowngrade-kan kita. Waduh, kacau. Nah, mendowngrade-kan manusia-manusia yang ada di Argluma ini atau planet bumi gitu. Nah, tujuannya agar nanti muncul orang yang akan bisa merubah itu gitu. Nah, ketika orang-orang itu mulai berubah, akhirnya menjadi kuat, nah dia baru bisa ascending. Nah, ascendingnya kemana? Ke Tefaka atau ke Zervo gitu kan. Nah, kalau yang ke Zervo ini, itu yang istilahnya itu yang diambil, itu semua cairannya yang disiksa terus, biar cairannya itu diambil untuk dijadikan bahan-bahan pembuat ini akselerator untuk kaum yang lain. Ya istilah nama ialah yang Daur ulang ya. disiksa, gitu, disiksa terus itu kan. Soalnya kan si casingnya. Oh iya. Itu ada perjanjiannya di antara dua ini tuh. Untuk dia jadi parepeh lah Parepeh ya, sekarang iya. itu. Nah, kalau parepeh itu untuk merepehkan ya. Nah, tapi ke sana. Yang satu lagi itu ascending ke planet yang baru dan dia dengan teknologi dan semuanya kesenangan ada di situ lah. Ya surga teh mapnya. Nah, itu teh swaraga. Swaraga. Jadi swaraga itu jadi kita bisa dengan raga sendiri bisa hidup tanpa dibantu yang lain karena teknologi dari raga sendirinya juga sudah memenuhi syarat dan akselerasi sel badannya juga memenuhi syarat. Yang ini nih raga tanpa raga. Raganya kita tidak bisa kontrol sendiri. Ya istilah surga neraka mah itu mah. Ya. Mangga gitu Kesepakatan, ya. Kesepakatan. Tapi sekarang kita hanya dengar cerita saja. Kalau yang sudah paham dan sudah melihat sendiri mah beda cerita. Cuma menceritakannya zaman sekarang mah susah. Iya. Susah zaman sekarang. Karena sudah terbelenggu kesepakatan itu, Pak. Iya, kesepakatan dipaksakan Iya. oleh doktrin dan dogma. Kalau mereka tidak bersepakat ya kena undang-undang. Namanya penistaan agama. Betul. Bab, di lokasi ini pun mungkin dari tim tidak sempat dimunculkan ada satu pemaparan di kan ini lereng Bab ya. Ini ke sebelah utara lagi. Itu menurut saksi mata tuh menjelang adzan subuh lah kalau patokan waktu sekarang tuh masih gelap lalu ada cahaya yang dari atas gitu sangat cepat dan masuk ke lereng ini Bab. Ke batu ini. Jajaran batu ini. Itu sering terjadi atau hanya sekali-sekali? Yang baru dituturkan saksi mata itu baru sekali itu. Baru sekali ya? Ya. Ya kalau itu mah kumara kan sering muncul kan di kita juga ya? Iya, betul. Kumara-kumara semacam itu berarti tempat itu memang ada sesuatu energi yang sangat besar. Kan kita mau ngefoto kumaranya juga waktu itu ya. Iya, betul. Kumara kita foto dan sebagainya. Jadi saksi-saksi semacam ini tuh susah mengungkapkan. Oke. Karena mereka ya paling akhirnya cerita doang kan. Ya dongeng wah jadinya ya. Dongeng itu kan nggak bobodo budak cengeng. Wow, iya. Singkatannya gitu kan. Bab, tapi nggak ada kaitannya dengan entitas di luar bumi gitu yang sengaja dia turun parkir di situ gitu untuk kolek energi atau apa gitu? Kalau yang seperti itu untuk Dorva rusak semacam ini enggak. Oke. Nah, kecuali kalau misalnya mereka masih meneliti soal itu. Makanya ada yang namanya probe. Nah, saya tuh udah nyiapin semuanya di flash disk itu tuh semuanya. Siap, udah nanti saya kita siapin. tayangkan buat Probe-nya dan sebagainya. Itu probe tuh ada yang jatuh juga pada tahun 1911 ada di situ. Di probe tuh apa kayak pengintai gitu? Ya, drone lah.
Oh, oke. Kayak drone tapi drone-nya drone dari ini, drone Device orang Iya. device makhluk luar. ya saudara-saudara yang di luar planet ini. Oh, oke. Iya, saudara, Mbak ya. Iya, Kan sesama keturunan itu. Sama. Oke. Kalau gitu, Guy People, kita lanjut ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Oke, guys people, kita masuk ke segmen 3 atau segmen terakhir ya. Kita akan bahas data-data yang sudah kita siapkan nih, udah Mbak siapin ya. Nah, Supaya buat nambah pengetahuan. pengetahuan buat kita semua nih. Pengetahuan, pengetempean. Pengetempean. Pokoknya di Semuanya. konten ini semuanya sifatnya edukatif. Ya. Nah, tadi kan ini ya soal probe ya. Ya, Nah soal probe tuh. Nah ini nih probe yang ini yang jatuh tuh. Ini di luar negeri mah kecil-kecil tuh segede gini. oke. Cuma sebesar inilah masih bisa seberbola basket kan itu. Iya, bola bowling lah ya. Ya, bola Enggak lah, basket lah. basket lah itu malah. Nah probe yang jatuh itu biasanya begini. Di tempat yang dia datang, biasanya kan dia nyala gitu kan. Dia hover begitu, seperti drone lah. Nyala. Cuma tiba-tiba si magnet itunya dari dorval itu nyala. Dianggap ini tuh serangan gitu. Ancaman. Ancaman. Jadi si dorval itu mengeluarkan EMP. Seperti satu contoh, kenapa pesawat-pesawat kalau lewat Gunung Salak ya, betul. Gunung Salak itu suka banyak yang jatuh. Nah, karena si pesawat-pesawat itu mengeluarkan yang namanya sonar. Sonar navigasi yang itu ya, Mbak ya. Iya, sonar. Nah, sonar-sonar itu dianggap itu adalah serangan bagi dorval itu. Sehingga dorval itu mengeluarkan EMP atau electromagnetic pulse. Nah, tiba-tiba si mesin pesawat itu semua berhenti. Yang namanya mesin-mesin semua off, Semua shutdown berhenti ya. off dan tidak bisa diapa-apain lagi. Itu seperti piring dilemparkan ke dinding, dibanting gitu kan. Oh, oke. Hancur, meledak. Selesai. Nah, ini begitu, tapi karena ini dari si probe-nya ini itu dari logam yang sangat keras. Jadi cuma jatuh aja blug gitu ke bawah. Nah, ditemuin sama orang-orang. Di kita juga ada yang tahun 1911 jatuh. Nah, probe yang datang ke kita itu harus gede. Minimal 4 atau 5 kali ini. Kenapa tuh, Mbak? Kenapa? Karena di kita itu frekuensinya gede-gede. Oke, biar lebih tahan itu maksudnya. Satu itu, terus kedua, data yang dibutuhkan di situ sangat besar. Beda dengan yang di luar negeri. Di kita tuh datanya sangat banyak. Di luar negeri mah nggak banyak. Makanya kecil-kecil ya. Kecil-kecil, cukup lah. Itu mah yang segede gini lah kalau drone mah gitu kan. Receh gitu ya kumpulinnya. Kalau di kita mah mesin gede-gede, yang bisa bawa kamera gede gitu kan. Oke. Ya, kayak gitu-gitu. Ini frekuensinya lebih besar sehingga pada jatuh. Nah di Indonesia, mana coba yang satunya lagi yang gede? Dari 1911. Bawah. Nah itu. 1911 ini. 1911. Dan dia tidak pernah tahu cara menggunakannya. Seperti inilah, monyet ngegugulung kalapa lah. Iya. Ya jadi seperti itulah. Jadi di ini mau udah diapa-apain tuh nggak mempan. Itu jatuhnya di daerah mana? Tatar Sunda. Wow. Berarti Tatar mereka mengkolek data yang ada di. Iya, karena gini ya, istilah para hiang itu kan sebetulnya ini dulu itu ada beberapa versi. Salah satu versinya hiang itu adalah mereka yang berterbangan. Oh, oke. Ting hiang gitu kan salah satu versinya ya. Karena memang di kita di Tatar Sunda ini kan dulu di ini terutama ini ya, dan ini Gunung Zunda nih. Bandung itu dulunya Gunung Zunda. Ini kan danau dulunya itu kan. Danau Bandung Purba. Kaldera dulunya, Pak. Iya, kaldera, dan itu penuh dengan air. Nah, dulu di sini itu suatu tempat yang sangat nyaman di mana mereka tuh menggunakan anti gravity atau stova, kendaraan-kendaraan anti gravitasi itu berterbangan di atas. Makanya disebut mereka tuh hiangga atau mereka orang-orang yang berterbangan di atas begitu. Makanya disebut para hiang. Nah, itu mereka menggunakan stova atau yang dikenal dengan stupa. Makanya kenapa kan digambarkan stupa itu kan di dalam ada orang, terus bawahnya seperti piring ya. Iya, betul, Mbak. Nah itu, terus itu ada selubung, Kokpit ya, Mbak. ada kokpit ya. Nah itu tuh stova. Stupa Jadi, bahasa kitanya. Ya di kita jadi stupa.
Apakah itu yang terkenal dengan nama UFO kan? Karena kalau masih unidentified itu ya UFO, tapi sudah teridentifikasi mah itu sudah bukan UFO lagi. Karena sudah identified. Ini kan masih berarti ya. Berarti untuk yang belum tahu. Yang belum tahu UFO. betul. Ya, jangan jauh-jauh lalang layangan ge. UFO ya. UFO. Kalau yang belum tahu ya. Karena layangannya itu pakai namanya lampu LED. Oh, kalau malam-malam Banyak itu. Jawa Tengah itu, Jawa Timur tuh Iya, banyak betul, yang betul. di Bali juga lagi musim tuh beberapa bulan kemarin tuh. Layangan-layangan yang diberi lampu LED. Terbanginnya malam ya, Mbak. Terbanginnya malam. Kan di atas tuh seperti drone kan. Ya. Nah, Mbak, kan si Prob ini dia mengkolek data kan, Mbak ya? Untuk kemudian distorkan lah gitu ya, distorkan ke kapal induknya lah. Iya, gitu iya. ya. Nah, data itu tersimpan di sini, Mbak. Apa dia transmitting kan via Bluetooth? Ada dua. Kok yang lama-lama seperti ini ya, yang teknologi yang lebih kuno dari yang sekarang. Nah, seperti ini itu masih dengan fisik. Masih tersimpan Makanya di sini ada, berarti. ada ini kan, ada cantelannya ini. Ada nih. portnya ya. Ada port. Nah, jadi begitu ke sana dia muter, langsung tek, nempel, Transferring langsung data. transmit. Nah, kalau yang jauh lebih canggih, yang tadi itu, yang lebih kecil, itu lebih canggih, itu ditransmitnya lewat frekuensi. Berarti, Mbak, ini bisa dimungkinkan kita meretas data yang sudah dia kolek di sini ya? Bisa, tapi ngerti nggak bahasanya gitu? Nah, itu. Yuh, dudu. Bahasa mesin, Mang Boy, bukaan. Kalau bahasa mesin itu semua sama 010101. Cuma masalahnya bahasa yang dipergunakannya itu bahasa kayak gini lah. Ini bahasa Sunda, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, kayak gitu-gitu. Jadi si kesepakatan yang dipergunakan oleh Di kaumnya sananya. itu apa? Betul. Ngerti nggak bahasa ETVK gitu orang? Ngerti nggak itu bahasa Zervo? Ya. Ngerti nggak itu bahasa Tarks, Mostram, Bropa, Zneznela gitu kan? Ngerti nggak masing-masing itu? Nah kayak gitu. Basicnya kan. mah 0101 tetap ya? Kalau bahasa mesin mah 01. Iya. Mbak, berarti kan terkait Kosong isi. pembahasan katakan yang di luar planet bumi ya. Ada nggak sih misalnya satu orang gitu yang memorinya tuh masih kesimpan tapi dia jatuhnya ke bumi gitu saat ini tuh. Terus bahasanya masih pakai bahasa kehidupan di planet sebelumnya gitu. Biasanya itu sudah dikuasai oleh kaum yang lain. Jadi gini, misalnya mereka jatuh ke sini bluk gitu. Kayak Mr. Bean gitu kan. Ya. Nah, jadi gitu kan kalau gua ada. Nah, persis. Terus Jadi ini ada tapi langsung dikuasai oleh pihak-pihak yang lebih tidak mau ini terekspos. Jadi mereka langsung diculik, langsung diumpetin. disembunyikan. Agar orang-orang tuh tidak tahu kalau misalnya di luar bumi ini ada yang lain. Gitu. Jadi kita memang di-downgrade kan ini tuh. Waduh. Dengan doktrin dan dogma kita di-downgrade kan. Agar si akal kita itu mandek. Makanya kenapa lihat sekarang ya. Banyaknya doktrin dan dogma. Termasuk itu ajaran-ajaran yang disebarkan bisa melalui sistem atau bisa melalui tutur tinular gitu, atau bisa melalui cerita-cerita pendek dan atau cerita panjang dan sebagainya. Itu yang semua diizinkan. Diizinkan ya, Pak ya? Ya, semua yang diizinkan. Diizinkan. Kan kita membahas yang tidak diizinkan. Gitu. Betul. Kita tuh selalu tidak membahas. Kita tuh selalu membahas yang tidak diizinkan. Nah, itu yang diizinkan, itu mendowngrade kan. Karena apa? Kita harus nurut pada orang yang mengajarkannya secara tutur tinular. Dan kemudian nilai itu berupa angka, bukan berupa produk gitu. Betul. Karya Mbak ya. Karya, produk. Dan itu benar-benar pendowngradean yang luar biasa. Kejam Mbak ya. Iya, kejam. Tapi kan kita udah tahu sekarang. Nah, karena kita sudah tahu, kita mau apa nih? Ya. Merubahnya atau hanya sekedar pasrah saja? Ya. Action Mbak ya. Ya, kita memang harus action. Nah, ketika kita action, siap-siap saja dengan perang. Siap-siap dengan resistensinya, Mbak ya? Iya, siap-siap dengan itu. Tapi kita punya source yang bisa melawan itu. Jadi jangan khawatir, karena semuanya beres. Nah, itu tadi, yang tadi, coba lihat, yang tadi. Nah, ini. Oh, ini. Nah, itu portal tuh. Portal ya. Itu portal tuh. Ini portal yang ditemukan di Sun Temple di Mesir sana. Ya, itu Stargate kan? Oh iya. Idenya film Stargate itu dari itu. Iya, benar, Mbak. Nah, itulah tempat dulu tuh berjalan tuh menggunakan ini. Tapi ini udah nonaktif ini, Mbak.
Sebetulnya masih aktif sih, asal bisa mengaktifkannya. Tapi Oke. mesin aktivatornya itu udah nggak ada di situ saya lihat. Itu hanya cincin ininya, cincin apa? Cincin portalnya. Cincin portal ya. Itu ini apa? Barca istilahnya itu. Istilahnya Barca. Barca tuh buruk, Oh iya benar. Oh, jadi kilat artinya. oh, oke. Jadi bukan berarti entitas burung Ya sekarang gini. ngempak gitu, Mbak ya? Ya itu Udah, kan zaman dulu ya, zaman dulu itu kalau dijelaskan seperti ini kan agak ngerti. Iya, iya, iya. Harus ada ilustrasinya Iya. Bapak. Ya burung. Dipersonifikasikan ya. Padahal burung tuh bahasa Sunda itu apa artinya? Gila. Burungnya gitu. Burung dalam bahasa Sunda artinya sedeng. Jadi Gay People selain analisis dan statement-statement di acara ini, kita juga menampilkan bahwasanya bukti keberadaan yang kita bicarakan itu benar-benar ada. Ada, tapi biasa Gitu. dihapus dari Ya. itu dari internet tuh sering kebanyakan dihapus. Untung Mbak udah menyelamatkan file-file ini, Mbak ya. Iya, banyak yang sudah dihapus. Ada Jadi- tapi ditiadakan ya Bapak ya. Iya, kebanyakan. Nanti kita lanjut ke Ya. episode yang selanjutnya. Oke, Gay People, karena semakin berkembang dan waktunya nggak akan cukup ini, 20 tahun ini. Jadi mungkin gimana Beb kali ini Beb? Nanti kita lanjut lagi obrolan sama Mbak, tapi mungkin kita juga bakal turun ke lapangan juga untuk eksplorasi, investigasi lagi segala macam, perform musisi. Dan untuk musisi lagi ya, tunggu aja musisi berikutnya yang akan tampil di channel ini. Korban-korban musisi berikutnya. Korban. Ditunggu. Oke, kalau gitu kita tutup untuk ruang anomali kali ini. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Samprazan.